Halo teman-teman, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam kenal buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Oke teman-teman, di hadapan kita ini sudah ada satu barang. Ini keluaran dari KYD ya. Apa itu? Ya, ini adalah senter teman-teman. Dan untuk jenis senter ini adalah yang jenis genggam. Ya, oke. Langsung saja kita lihat ya. Apa saja yang kita dapatkan di dalam paket pembelian. Langsung saja ya teman-teman, kita buka. Ya, kita tuangin aja ya biar cepat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama sudah barang tentu senternya. Kemudian yang kedua charger. Yang ketiga ini ada klipnya ya teman-teman. Yang keempat kitabnya atau manual booknya. Oke, kita langsung saja ke spesifikasinya ya teman-teman. Di sini ada tertera. Sebentar ya, biar bisa fokus. Ya, ini untuk mode mungkin atau seri mungkin ya. Jadi 382, jenis baterai yang digunakan modelnya 18650, dan untuk jumlah yang terisi di dalam senter ini yaitu ada 3 buah. Lalu kapasitas baterainya 9600 mAh ya. Kemudian apa ini? Saya sih kurang begitu paham bahasa Inggris ya. Ini waktu pengisian ya, mungkin ini maksudnya dari kondisi kosong ke penuh misalnya 6 sampai 10 jam, mungkin seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk voltase casan itu 4,2 volt. Ya. Untuk lamanya pencahayaan 8 sampai 15 jam mungkin maksudnya ya. Itu pun tergantung intensitas cahaya yang digunakan saat memakai. Nah, kemudian untuk bahannya ini menggunakan material ABS ya teman-teman, kemudian aluminium alloy. Oke, kita tinggalkan dulu kitabnya. Iya, kita bahas dari bahannya ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah diterangkan melalui manual booknya ini tadi, bahwa bahan ini menggunakan plastik ABS. Ya, saya rasa mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya kualitas dari ABS. Bahkan saya sendiri pernah membuktikan bahwa plastik ABS itu sangat kuat ya teman-teman. Kemudian yang dimaksudkan tadi dengan aluminium alloy, jadi mungkin bagian ini ya. Saya rasa di sini bezel atau lingkaran penahan kaca depan. Ya, jadi sebetulnya teman-teman, senter ini sudah cukup lama ya saya miliki.
ya kurang lebih 2 tahun lebih lah. Nah, selama 2 tahun lebih tersebut itu jarang saya pakai ya teman-teman, jarang saya pakai, tetapi saya benar-benar puas untuk senter ini. Bahkan ini adalah salah satu senter kesayangan saya ya. Kenapa demikian? Karena ada beberapa yang saya anggap yang merupakan keunggulan dari senter ini ya, yaitu yang pertama bahannya tadi, kemudian daya tahan baterai, dan yang pasti cahayanya teman-teman ya. Oke, kita tadi belum kita bahas ya bagian depan. Nah, jadi bagian depan ini pernah saya bongkar teman-teman. Jadi bagian depan ini kacanya ini benar-benar kaca ini teman-teman, benar-benar kaca. Kemudian ini cukup tebal, mungkin kalau kita ukur ketebalannya sekitar 3 mili. Ini benar-benar memuaskan. Cuman ada satu hal yang harus hati-hati ya kalau kita memakainya. Jika terjatuh mengalami benturan seperti itu, maka ini rentan sekali untuk pecah ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu ya penjelasannya. Oh ya, tadi kita ada bicara mengenai kelebihan ya. Ya, jadi menurut saya pribadi, selama pemakaian yang sudah saya sebutkan itu tadi, ada beberapa ya teman-teman yang merupakan kelebihan dari senter ini. Tadi kan sudah saya sebutkan. Kemudian kelebihan yang berikutnya ini tombol on off-nya. Ya, jadi kebanyakan senter, entah itu senter kepala atau senter genggam, itu mungkin sering kita temukan bahwa menggunakan tombol pencet. Nah, jadi di senter KYD ini tidak lagi menggunakan tombol pencet teman-teman. Jadi dia sudah menggunakan tombol klik. Ya, nanti kita akan praktekkan ya perbedaannya. Oke, kita langsung saja ke, oh ya, tadi saya lupa ini teman-teman, klip nih. Ini gunanya untuk pengait di pinggang ya, kalau kita sedang memakainya. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita masukkan sini. Nah, seperti itu teman, dikaitkan. Atau lebih jelasnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut ke, ini kita singkirkan dulu ya. Tadi kita bicara mengenai tombol ya. Nah, jadi kelebihan tombol klik ini menurut pengalaman saya, jadi cara kerjanya itu di dalamnya dia untuk penghubung arus, dia hanya menempel seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tombol pencet itu jauh sekali bedanya. Oke, saya kasih contoh lah sama teman-teman ya. Saya punya senter ini senter kepala. Mungkin teman-teman sudah ada yang mengenal senter ini ya. Nah, ini dia untuk tombol pencet. Nah, bunyinya seperti itu ya teman-teman. Kalau yang tombol klik, dia tidak seperti itu. Bunyinya sangat halus ya. Nah, teman-teman ada dengar kan?
Ya, perbedaannya cara kerjanya kalau tombol pencet, dia cara kerjanya rotasi ya, teman-teman. Berputar seperti itu. Nah, di dalam putaran tersebut dia di dalam itu ada apa nyebutnya ya, switch mungkin seperti itu, logam ketemu dengan logam. Jadi dia mengalami putaran terus menempel. Nah, dengan demikian merupakan logika lah ya, bahwa jika logam ketemu logam terjadi putaran, maka terjadi gesekan ya. Nah, dengan adanya hal demikian maka akan menimbulkan efek kotoran ya atau daki seperti itu. Nah, jika sudah dalam keadaan demikian maka dia akan berpengaruh kepada cahayanya ya teman-teman. Kadang terang, kadang redup, bahkan mati seperti itu. Nah, kalau ini KYD ini yang saya anggap suatu kelebihan dari senter ini. Dia sudah tidak menggunakan tombol pencet lagi ya, melainkan tombol klik. Oke. Kemudian ya kita langsung saja ke pengetesannya ya teman-teman. Untuk cahayanya sendiri ada 3 mode ya. Yang pertama high, kemudian yang kedua medium, dan yang ketiga adalah strobo ya, strobo maksudnya. Nah, jadi gini ya teman-teman cahayanya. Nah, ini. Jadi yang pertama high, yang kedua medium, yang ketiga kalau kita pencet langsung ya, klik langsung seperti itu, dia akan mati. Nah, tetapi kalau kita klik langsung tahan ya, tekan lama-lama seperti itu, dia akan nyala strobo seperti ini ya teman-teman. Ini kan high, medium, kita tekan lama, nah dia beralih ke strobo. Atau dalam kondisi off atau kondisi mati ya teman-teman, kita pencet lama, klik lama maksudnya, tekan lama, nah dia langsung ke strobo seperti itu teman-teman. Sorry. Apa lagi ya? Oh ya, tadi di lembaran kitabnya tadi kan ada menerangkan mengenai daya tahan ya teman-teman. Nah, jadi saya buktikan sendiri daya tahannya itu tidak jauh meleset ya dari apa yang sudah diterangkan melalui manual booknya itu tadi. Jadi saya pernah menggunakan senter ini untuk kegiatan di malam hari ya teman-teman. Nah, jadi saya pernah pakai itu, dia nyala secara on time seperti itu, nyala terus. Kalau tidak salah ingat saya hampir 4 jam ya. Nah, di hampir 4 jam tersebut itu ya ada sih pengurangan di cahaya, cuman tidak seberapa ya teman-teman. Artinya ini jika kita gunakan secara on time atau nyala terus untuk 6 jam misalnya, maka saya berani mengatakan bahwa jangan khawatir ya, jangan khawatir. Saya pernah membuktikannya sendiri ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencari informasi tentang senter ini, sebelum membeli misalnya kan, insya Allah ini bisa membantu ya, kita saling berbagi informasi. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa, untuk harga daripada senter ini nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu saja dulu yang dapat saya informasikan kepada teman-teman ya untuk senter KYD ini.
Oh iya, tadi saya lupa wattnya ya. Wattnya ini adalah 60 watt teman-teman. Ya 60 watt. Ya mungkin segitu saja ya yang dapat saya informasikan untuk pengetesan seperti apa dan bagaimana cahayanya. Nanti kita sama-sama tes di lapangan ya teman-teman. Oke, untuk sementara itu saja dulu. Nanti kita langsung ke lapangan untuk mengetes cahayanya. Oke teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi untuk kita mengetes senter QYD ini. Oh ya teman-teman, tadi saya juga lupa ya menginformasikan kepada teman-teman bahwa senter QYD ini dia sudah memiliki sertifikat IP67 ya. Jadi kalau untuk kena hujan atau kecemplung ke air itu tidak apa-apa teman. Dan hal itu pun sudah saya buktikan sendiri. Oke, langsung saja kita nyalakan senternya. Kita langsung ke mode high ya teman-teman. Nah seperti itu cahayanya. Jadi lingkaran cahayanya itu besar ya teman-teman. Ini jaraknya kurang lebih 30 meter lah ini ya. Ini untuk yang mode high nya. Kemudian kita pencet lagi pindah ke mode medium. Nah seperti itu teman-teman ya. Kita pindah lagi ke jarak yang lebih jauh. Kita matikan dulu. Ini jaraknya kurang lebih, sebentar ya. Nah itu, ini kita agak ke atas ya teman-teman. Itu ada pohon karet. Kalau dari sini itu kurang lebih jaraknya ya sekitar 100 meteran lebih lah. Nah seperti itu ya teman-teman cahayanya. Ya ini jaraknya kurang lebih 100 lebih lah meternya ya. Jadi masih kelihatan jelas ya teman-teman. Nah seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segitu saja dulu yang dapat saya sampaikan dan informasikan buat teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan tak lupa saya mohon maaf bila di video ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya juga berharap pada teman-teman agar sudilah kiranya untuk mendukung channel ini dengan cara seperti biasa lah ya. Like, share, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.